Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, harta itu sering disebut dengan khair. Jadi, kutiba alaikum idha hadura ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyah lil walidain. Diwajibkan atas kalian jika sudah hampir datang kematian, jika ia meninggalkan khair, kebaikan, maksudnya harta yang banyak, untuk meninggalkan wasiat untuk orang tua. Ini ayat sebelum turun mawaris. Kemudian wa inna dalam surat Al-Adiyat, wal adiyati dhubha fal muriyati qad hafal mughirati subha fa atharna bi naq'a fa wasna bi jam'a innal insana lirabbi kana wa innahu ala dzalika lasyad wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wa innahu li hubbil khair, dia itu mencintai khair, itu maksudnya harta yang banyak, itulah sedikit sangat 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 cinta. Nah, jadi harta itu baik. Pada dasarnya harta itu baik. Yang menjadi tidak baik itu dua. Satu, cara memperolehnya dengan cara yang haram, nipu, mencuri, merampok, begal dan lain-lain. Yang kedua, penggunaannya untuk jalan yang haram, untuk selingkuh, untuk judi, untuk zina, untuk minuman keras dan lain-lain. Maka selama orang itu satu, carinya dengan cara yang halal. Yang kedua, saat mencari jangan lupa Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, orang yang beriman jangan sampai harta dan anak itu melarikan engkau dari mengingat Allah. Ya eling salat. Ya Allah. Yang ketiga, penggunaannya itu diarah kebaikan. Kebaikan itu satu, untuk kemaslahatan diri dan keluarga. Makan, minum, pakaian, kasih istri, kasih anak, biaya pendidikan anak, haji, umroh dan lain-lain. Yang kedua adalah untuk fuqara masakin, zakat, sedekah dan lain-lain. Yang ketiga untuk maslahul ammah, kemaslahatan umum, masjid, pesantren, madrasah dan lain-lain. Nah, sepanjang seperti itu maka harta menjadi baik. Oleh karena itu, jangan kemudian kita menjustifikasi orang yang kaya dengan kalimat-kalimat yang mohon maaf kurang tepat. Memang Rasul dulu sering mengatakan orang kaya itu hisabnya lama dan sebagainya. Itu adalah agar orang miskin itu tidak ngebet ingin kaya. Agar orang miskin itu tidak ngebet ingin kaya. Adapun kekayaan sendiri itu tidak masalah, karena pada kenyataannya itu sunatullah. Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Abu Bakar, Umar kaya semua. Abu Bakar, Umar bisa miskin karena setelah jadi khalifah, hartanya untuk umat. Nah, Nabi Sulaiman kaya, Nabi Ibrahim kaya, ulama-ulama banyak yang kaya. Bahwa kan orang-orang sufi yang tidak ngerti, notabene orang sufi itu miskin, glumbrut dan sebagainya. Orang sufi itu banyak yang kaya. Imam Abu Hasan Syadzili itu punya santri 6.000 orang. Itu makan beliau yang kasih makan. Bayangkan, ngasih makan 6.000 orang, itu berapa dana banyak butuhkan? 6.000 orang dong. Tuan Guru Zainab Abdul Ghani itu kaya sekali. Cuman kekayaan mereka itu digunakan di jalan Allah. It's no problem di orang kaya. Memang kadangkala ada hal yang tidak bisa dikerjakan oleh orang kaya. Jadi mungkin seperti masyarakat yang lain tidak bisa kerja bakti dan lain-lain, nggak iso.
Kenapa? Ya karena dia punya kesibukan yang lain. Tapi kekurangan itu bisa ditambal dengan sedekahnya, dengan wakafnya, dengan infaknya. Tidak ada orang itu sempurna, tidak ada. Nah, ada satu kekurangan satu sisi, kekurangan di sisi lain, atau ditambal di sisi lain. Nah, misalnya saja orang kaya itu jarang puasa. Kenapa? Lah iya, saya banyak, dia perlu nutrisi yang cukup. Nah, yang penting puasa Ramadannya dikerjakan ya sudah. Yang sunahnya mungkin jarang tapi ditambal dengan sedekah. Daripada puasa ngerengin orang kaya, orang miskinnya puasa kan tidak punya uang, ngerengin orang kaya misalnya gitu, jadi masalah. Jadi rich and poor, kaya dan miskin itu sunatullah, bacaan sama profesinya tapi beda penghasilannya. Taruhlah misalnya saya dengan Ustadz Abdul Somad itu sama profesinya. Ustadz Abdul Somad itu ngisi pengajian, saya juga ngisi pengajian. Ustadz Abdul Somad itu nulis buku, saya juga nulis buku. Ustadz Abdul Somad itu nerjemah buku, saya juga nerjemah buku. Tapi tidak bisa dipungkiri penghasilan kami berbeda. Ustadz Abdul Somad itu YouTubean, saya juga YouTubean. Penghasilannya berbeda karena memang itu adalah anugerah dari Allah dan tidak boleh ada rasa iri pada saya. Kok gitu ya, tidak boleh. Memang ya semuanya lah tomboy apa enenge. Nah, kalau mau jujur ya kita tuh ingin kaya. Kenapa? Karena pada zaman akhir ini dakwah itu ditopang oleh harta. Gampangnya gini, ada orang tidak sholat Jumat, terus ada ustadz datang keluarkan dalil tentang wajibnya sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dan seterusnya. Yang satu lagi kasih uang 300.000 nanti Jumatan. Kira-kira efek mana? Nah, efek yang kasih 300.000 tadi. Ya kenyataan, real itu. Real bahwa umat sekarang itu memerlukan sentuhan-sentuhan maliyah, sentuhan-sentuhan kebendaan. Karena apa? Ya memang masanya seperti ini. Masanya seperti ini. Oleh karena itu kita tidak boleh menghakimi orang. Itu orang kaya karena istidroj dari Allah. Jangan. Kita itu bukan Allah yang bisa menilai sesuatu. Ada orang kaya itu masuk surga cepat karena kekayaannya. Maka ada kisah tentang Abdurrahman bin Auf, orang kaya yang dikabarkan masuk surga dengan merangkak. Orang memahami karena banyaknya hatinya Abdurrahman bin Auf. Tapi ingat, Abdurrahman bin Auf itu ahli sedekah. Sehingga banyak ulama mentakwilkan Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dengan merangkak itu bahasa kita berangkang we tekan swarga, saking dekatnya dengan surga, gitu loh. Mamanya saking dekatnya dengan surga, paribasa wong Jawa iki berangkang we tekan. Mari kita muliakan beliau. Utsman bin Affan juga begitu. Ketika orang Madinah itu tidak ada sumber kecuali sumber orang Yahudi, tapi kemudian beli sumber itu. Nah, masanya tiap orang cari air harus bayar si Yahudi itu. Dibeli. Tidak bisa. Ya udah beli separuh aja, sehari milikku, sehari milikmu. Siapa biaya Utsman bin Affan? Dalam jihad berapa banyak kuda dikorbankan, disumbangkan, berapa banyak onta disumbangkan. Ya Utsman bin Affan. Nah, begitu. Jadi yang kaya tidak apa-apa, tidak masalah, bertahanlah dengan
tetap melakukan amal baik. Tadi satu, untuk diri sendiri dan keluarga. Dua, untuk disumbangkan ke fuqara, masakin, ibnu sabil. Kemudian mungkin orang-orang yang menyebarkan kebaikan dengan ikhlas, ya, itu. Kemudian untuk kemaslahatan umum, tidak apa-apa. Mungkin itu jalan surganya. Karena dalam kitab Durratun Nashih disebutkan ada 4 orang berebut untuk masuk surga duluan. Yang pertama, orang kaya. Yang kedua, orang mati syahid. Yang ketiga, haji mabrur. Dan orang alim, orang berilmu. Orang kaya pengen masuk surga duluan. Kenapa? Kata orang alim, orang kaya itu yang sedekahnya banyak itu cepat masuk surganya. Kata siapa? Ya kata orang alim. Ya udah, nanti biar orang alimnya dulu. Kamu tahu dari orang alim kok. Yang haji mabrur juga begitu. Kata siapa? Kata orang alim, orang haji mabrur itu masuk surga duluan. Ya udah, nanti orang alim duluan. Kemudian orang mati syahid masuk surga dulu. Kata siapa? Kata orang alim, orang mati syahid itu masuk surga dulu. Ya udah, nanti biar orang alim dulu. Kamu minta sopan santun lah. Biar orang alim. Monggo orang alim masuk surga duluan. Tidak enak sama orang kaya yang dermawan tadi. Oh, saya bisa nyebarkan ilmu itu karena jasa orang kaya. Saya bisa bikin pondok, saya bisa ngajar itu karena bantuan orang kaya. Akhirnya orang kaya masuk surga duluan. Jadi yang beruntung itu yang udah alim kaya, yang kaya dan alim. Karena sebaik-baik harta itu yang dimiliki oleh orang yang soleh. Karena harta itu jika dimiliki oleh orang jahat, itu probabilitasnya nanti untuk kejahatan. Harta dimiliki oleh penjudi untuk judi, ya, kan gitu. Harta dimiliki oleh orang yang suka selingkuh untuk selingkuh. Harta dimiliki oleh seorang pelacur untuk ya mungkin perawaran wajah, pasang susuk dan sebagainya. Harta dimiliki oleh orang jahat itu untuk kejahatan, minuman keras dan sebagainya. Tapi ketika harta dimiliki oleh orang baik, dimiliki oleh orang alim, dimiliki oleh tuan guru, nanti harta itu akan digunakan sebaik-baiknya. Akan dia gunakan untuk beli kitab, akan dia gunakan untuk jamu tamu. Siapa tamunya? Mereka yang menuntut ilmu, mereka yang berjuang di jalan Allah. Atau itu dia bukan tuan guru, bukan seorang kiai, bukan seorang ustaz. Harta dimiliki oleh orang kaya, ya kaya aja. Tapi dia membantu TPQ, tapi dia membantu madrasah, tapi dia membantu pesantren, tapi dia membantu masjid, tapi dia membantu tetangganya yang miskin, tetangganya yang kekurangan, bantu orang yang sakit, yang tidak bisa membiayai pengobatan. Loh, kan pahalanya sedih banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan amal ibadah itu banyak sekali. Banyak jalan menuju surga, lebih banyak daripada jalan menuju Roma. Kalau ada orang mengatakan 1000 jalan ke Roma, ada 1000 jalan ke Roma, ada lebih dari 1000 juta mungkin jalan ke surga. Ya startmu dari mana gitu aja loh. Kalau startmu itu dari seorang yang berilmu, ya berkendaraan ilmu itulah masuklah surga. Kalau startmu itu dari jabatan sebagai pejabat, gunakan jabatan itu untuk menuju surga. Buat aturan-aturan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalau startmu itu dari harta kekayaan, ya jadikan harta kekayaan sebagai kendaraan menuju surga. Kalau startmu itu dari kemiskinan, ya jadikan kesabaran menghadapi kemiskinan itu jalan menuju surga. Lo enak. Kalau orang kaya itu dilarang, ini saya tidak ada ayat perintah zakat. Karena zakat itu orang kaya. Kalau kaya itu dilarang, tidak ada perintah amal jariah. Tidak ada.
ketika kita memahami bahwa orang Islam wajib zakat, orang Islam itu wajib haji, itu maka satu kesimpulan bahwa sebenarnya orang itu disuruh kaya, diperintahkan berusaha menjadi kaya. Hanya saja ketika kemudian ketetapan Allah dia itu miskin, maka kemudian gunakan dalil sabar, gunakan dalil tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu sedekah. Gunakan dalil sabar menghadapi kemiskinan itu sebagai sedekah. Maka kemudian gunakan dalil itu dengan tepat. Karena ketika kita salah gunakan dalil maka hasilnya negatif. Sebagai contoh, jilet tajam, kapak tajam. Jilet tajam, kapak suka tajam. Orang motong pohon, nebang pohon harus pakai alat yang tajam. Maka Anda pakai jilet, ya rusak jilitnya, pohonnya tidak tumbang. Atau sebaliknya, orang yang ingin potong, cukur kumis, itu perlu alat yang tajam, pakai kapak, ya bisa hidungnya nyonyor, berdarah, kena kapak. Nah, sama tajamnya, tapi harus tepat penggunaannya. Oleh karena itu, jangan gunakan dalil itu untuk menghakimi orang lain, tapi sebagai motivasi kita beramal. Dari mana kita memulai? Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.